Halo Sobat Mobil Gede, jumpa lagi. Nah, seperti janji saya, seperti video yang sebelumnya itu, bahwa saya akan mengulas dan men-test drive MAN TGS 33 360 6x4. Nah, kelebihan dari truk ini itu harganya bisa lebih murah dibanding video saya yang sebelumnya itu. Nah, kita akan cari tahu apa saja kelebihannya, kemudian fitur-fitur apa saja yang tersedia di situ. Nah, ikuti saya terus. Yuk. Sobat Mobil Gede, kali ini saya sudah berada di dalam kabin MAN TGS 33 360 6x4. Betul ya Pak? Nah, di samping saya sudah didampingi oleh Pak Sumaryanto ya, dari MAN ya. Dan kemudian di samping saya juga ada Mas Adam dari AFT yang merupakan salah satu perusahaan logistik terbaik di Jakarta. Nah, kita akan ulas bagaimana impresi saya untuk mengendarai unit ini, dan sebelumnya saya juga perlu bantuan Mas Adam untuk memberitahu saya nih Mas Adam. Oke, siap. Gimana caranya mengoperasikan dari unit ini? Silakan Mas. Awalnya gimana dulu Mas? Awalnya sebiasa aja, mobil kecil. Gak ada yang beda. Gak ada yang beda ya? Semacam transmisi sama kupling. Transmisi manual ya? Manual, sama gak ada lebihnya gitu. Cuma kita kelebihannya kalau di ban ini ada head low sama sprinter. Yang bedainnya. Kalau sprinter itu buat kalau di biasa supir apa ya, gigi setengah ya? Gigi setengah. Nah, kalau di biasa supir gigi pertengahan ya? Di gigi pertengahan. Jadi ada dua semacam, ada satu tuh ya. Ada satu setengah gitu. Kalau headlock buat perpindahan transmisi dari kasar ke halus. Baik, siap. Dimulai Mas. Saya perhatikan dulu Sobat Mobil Gede karena dia adalah ahlinya. Mantap. Bismillah. Udah berapa lama Mas Adam jadi driver? Udah hampir 6 tahun. 6 tahun ya? Luar biasa, masih muda loh padahal. Mas Adam, siap. Muatan paling gede itu pernah sampai berapa ton Mas? Kalau untuk di tipe 33360 ya. 6x4 saya pernah bawa SR 285. Kalau dibanding di berat ton ya, itu nyampe 90 ton Pak. 90 ton? 90 ton. Itu gimana? Untuk power mantap Pak, tidak ada keluhan dan pengereman juga bisa terkendalikan. Mantap. Mas Adam, saya penasaran nih Mas Adam. Ya. Berhubung dirimu kan udah pegangannya ini ya emang. Ya, emang ini. Pernah pegang yang lain dong tentunya lah. Alhamdulillah. Nah, dibandingkan dengan yang kompetitor atau yang sejenisnya tapi yang merek lain Mas? Saya pernah bawa Volvo sama mobil Jepang. Ya, lebih enakan ini Pak gitu. Ya kalau semacam buat BBM lebih standar Pak, disebut standarnya tipe masuk, sesuai tipe lah gitu Pak. Ya kalau irit juga dapat efisien lah, efisien intinya efisien, tenaganya komplit lah Pak itu kan ya. Tenaga dapat, BBM juga agak terlalu boros. Efisien ya benar. Sobat Mobil Gede, kali ini saya sudah berada di belakang setir MAN TGS 33 360 6x4 ya, benar ya Mas Adam, Mas Sumar mendampingi saya. Sebelum kita melakukan test drive, kita observasi dulu apakah posisi setir saya ini sudah nyaman atau belum. Pertama adalah bisa disetel tilt steeringnya, tinggal pencet. Kita punya waktu 3 detik untuk menyesuaikan. Jika serasa sudah cukup. Nah, kemudian posisi duduk, kursinya juga bisa disetel ya Mas. Bisa. Menyesuaikan dengan bobot tubuh, dia akan menguji ya. Dilanjut, karena ini transmisi manual, jadi kita harus selayaknya mengendari mobil manual. Transmisi manual. Di sini ada indikator satu giginya. Iya ada. Kita mulai merayap dulu. MAN TGS 33 360. Pak Sumaryanto. Ya, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adam bahwasanya performa dari
unit ini juga lumayan mantap ya mas. Iya, Artinya untuk membawa general cargo apapun bentuknya kargonya bisa diakomodir di unit ini. Nah saya perlu tahu mas, ini transmisinya apa ya mas Sunaryanto? Ini transmisinya adalah transmisi Kenapa? Udah pinggir. Sobat mobil kiri, tadi kita hampir saja menyenggol sebelah kiri ada truk juga ya. Nah, tapi ternyata di sini buat pengetahuan teman-teman bahwasanya sudah tersedia settingan spion ya yang Iya, bisa dipencet iya. dan ini memudahkan driver electric mirror. Ini memudahkan driver dalam mengatur posisi spion ya. ya. Siap, dilanjut. Iya lanjut. Berhubung ini panjangnya 16 meter ya kurang lebih, Pak. Iya, sama kepala ya. Oke. Sama kepala, jadi kita harus mengobservasi benar-benar belakang, bokong, buritan, samping, kanan, kiri ya, depan, belakang, agar tidak mentok. Oke. Suspensinya lumayan empuk ya, Pak Sunaryanto ya. Iya. Padahal ini spring ya. Ya, spring, tapi karena depan itu dipasangkan spring yang kapasitasnya 7,5 ton. Oke. Ya, jadi cukup untuk GVW 33 ton, tetapi Oke. tidak terlalu keras. Oh gitu. Jadi relatif nyaman. Nah, kita akan coba manuver, kita putar balik. Kita lihat radius putarnya. Kita bicara adalah truk gandengan dengan panjang 16 meter. Jadi harus benar-benar observasi. Tapi memang transmisi manual gini powernya lebih Iya, kena banget ya, dapat ya. lebih kena. Benar. Dibanding manual, dibanding otomatis Pak Iya. Sumar ya. Sebenarnya itu karakter driver sendiri sih. Karena apa? Karena yang dipasang tadi di Tigmatic tadi itu sebenarnya juga transmisi manual. Bisa manual, bisa otomatis. Ya, tetapi kalau dipilihnya yang otomatis, dia akan memindahkan gigi, Ya. ya kan, sesuai dengan perhitungan dari komputer. Ya. Nah, kalau yang ini dan kalau kita pakai yang Tigmatic tadi mode manual, Ya. itu mungkin juga akan segala ini. Tarikannya yang ngejambak Ya, gitu kan. Ya. 33, 360, 33-nya itu adalah tonase, Masuk GVW-nya, gross vehicle weight, ya, dan kemudian 360-nya 360-nya adalah horsepower-nya. horsepower. Kalau dari kebisingan suara mesin, Ya. mungkin getaran juga mungkin masih bisa ceritakan Ya. dengan bandingan dengan unit lain. Lebih gimana nih? Lebih adem, senyap. Lebih senyap. Lebih senyap. Jadi memang di MAN itu kan semua sudah menggunakan engine-nya common rail. Ya. Jadi dengan tekanan bahan bakar atau tekanan injeksi yang tinggi itu menyebabkan dia sistem pembakarannya lebih sempurna. Ya. Nah, kemudian dari sisi getaran juga akan lebih rendah, kebisingan juga lebih rendah, tetapi dayanya bisa maksimum. Gitu Pak Sumar ya. Jadi Ya. kebisingannya bisa lebih. Ya. Karena apa? Karena sistem common rail itu dia injeksinya nggak langsung keseluruhan, Pak. Jadi pre-injection itu memanaskan ruang bakar, kemudian ada main injection untuk Ya. menghasilkan tenaga yang maksimal, Ya. kemudian kadang ada post injection untuk emisi bahan bakarnya. Jadi tidak sekaligus sekali pembakaran disemprotkan bahan bakar yang banyak, enggak. Ya. Jadi itulah mengapa jadi tenaga tetap maksimal, kemudian getarannya relatif rendah, getaran juga rendah. Ya. Dan juga konsumsi bahan bakarnya Konsumsi bisa. bahan bakar efisien karena juga Ya. dikontrol oleh elektronik. Ya. Gitu. Mas Adam, bisa sampai mana Mas paling jauh Mas? Pernah ngantar logistik Mas? Logistik Sumatera nyampe Medan, Pak. Ya? Nyampe Medan. Kalau Jawa balik. Jawa Bali ya. Nyampe balik. Nyaman ya pakai ini ya? Nyaman. Nggak capek. Nggak capek ya? Ngomong-ngomong Mas Adam nyetir udah 5 tahun di sini ya? Kurang lebih ya? Tadi ya? Kurang lebih lah. Berarti dari kecil udah ikut-ikut tadi ya? Ya,
Jangan-jangan udah bisa bawa juga Pak. Iya. Sering tuh kita lihat tuh masih kecil umurnya kan, tapi kan Iya. bawa truk gandeng segini gini nih. Kalau perkiraan saya 15 tahun udah nyampe 15 tahun kayaknya udah. 15 tahun keluar sekolah, awalnya sih biasa iseng-iseng Pak. Nah. Tuh kan, bener kan? Dikasih duit kan ya awalnya kan, Ah. dikasih duit sama ya kita diikut, tahu Ah. duit gak mau pulang, Ah. pengen bawa mobil, Ah. gitu. Aduh, Iya, iya. gak mau sekolah. Sobat mobil gede, impresi saya mengendarai MAN TGS 33360 6x4 ya Pak ya. Iya. Ini cukup luar biasa. Setirnya juga, handlingnya juga empuk ya, dengan power steering tentunya. Dan kemudian dari sisi performa, tarikannya begitu responsif, betotannya itu gahar, ngejambak ibaratnya. Dan kemudian dari sisi suspensi, walaupun ini masih pakai spring, tapi lumayan empuk dan artinya tidak terlalu terguncang-guncang banget ya Mas, Iya. walaupun ini spring. Dan kemudian dari sisi kenyamanan kabin juga cukup lumayan, kedap suara, dan kemudian AC-nya juga lumayan dingin ya Pak ya. Iya. Mantap. Mas Adam, tadi saya lihat di belakang Excel-nya bisa gerak sendiri otomatis ya? Otomatis. Itu gimana Mas cara kerjanya? Itu kena gesekan Pak. Oke, begitu. Wah, gitu belok. Ah, ada gandengan gesek gesekan, gitu. gandengan gesek, baru dia ikut belok. Oh gitu, apa istilahnya? Slide steering axle. Oke. Slide steering axle, jadi Self, begitu. ya, Oh, self steering. self steering axle. Begitu belok, bednya itu gesek gitu ya, berarti gesekan, baru dia ikut belok. itu perintah untuk Belok, belok betul. sendiri. Benefitnya apa tuh Mas Adam? Dengan adanya fitur self steering axle, Ya, lebih awet ke ban. bannya lebih awet. Iya, lebih awet ke ban. Jadi nggak gesek Iya, gitu. enggak. Ditambah buat jalur-jalur yang sangat sempit, dia bisa ngebantu Pak. Jadi lebih mudah belok ya. Lebih ya. mudah belok berikutnya. Ini baru satu, mungkin ntar ada yang 3 semuanya. Totalnya 3 ya. Total 3 unit ya. APT Trans bakal mendatangkan bed untuk yang self steering Tiga axle. axle. Mantap. Pak Sumaryanto, Ya. kalau teman-teman mobil gede ini mau beli nih Pak, ini dijual dengan harga berapa? Oh, kalau masalah harga unit sih di price listnya sih 2 miliar Pak. Oke. Ya. Bisa dengan cash ataupun bisa dengan kredit ya. Biasanya kredit ditangani oleh leasing. Leasing ya. Ya. Artinya jika Atau bank biasanya. dibanding video kita sebelumnya kan yang TGS 26 ya, Ya. itu sekitar 2,2 ya. Iya. Dan ini 2 miliar, artinya Iya. bisa lebih Lebih murah ya. murah. Ya. Cuma bedanya kan ini untuk general cargo Ya. bisa muat yang lebih berat Ya. karena spring kan lebih tahan untuk overload. Ya. Nah, tipikal Indonesia kan gitu Pak. Ya. Sedikit overload walaupun ada batasan ya dari pemerintah. Kemudian kalau air suspension kan kalau overload bahaya, nanti bisa meledak. Oh, gitu? Iya, air suspensionnya kan kalau benar-benar terlalu berat, overload banget kan bisa pecah. Iya. Nah, dan itu kan tidak diperbolehkan. Walaupun batasannya sebenarnya untuk pengoperasian di Indonesia, air suspension kan axle belakang maksimal 10 ton ya. Nah, untuk kapasitas air suspensionnya TGS ini dipasangi yang 13 ton. 13 ton ya. Ya, sebenarnya aman. Siap. Apalagi Pak Sumaryanto kira-kira kelebihan dari TGS 36360 ini? Kalau fitur yang lainnya sih sama ya dengan yang 26360 tadi. Jadi Ya. ada electronic brake system, Oke. kemudian di mana electronic brake system itu di dalamnya sudah ada ABS. Oke. Nah, sebenarnya dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya tadi ada common rail itu dia tenaga maksimal, cuma getaran dan kebisingan lebih rendah atau lebih senyap lah ibaratnya seperti itu. Dan untuk tipe ini juga dilengkapi dengan disc brake sama dengan yang tadi 26360. Jadi bukan cakram ya? Disc brake, bukan drum brake. Bukan drum Ya, brake. bukan drum brake. Tapi disc brake Disc brake. atau rem cakram. Cakram. Ya, betul. rem cakram baik di roda depan maupun di roda belakangnya.
Sobat mobil gede, belum afdol rasanya kalau kita tidak ulas fungsi dari tombol-tombol yang ada di dashboard maupun di metal cluster, kemudian ada di kabin pengemudi ya. Kita akan tanya langsung Pak Jumar. Pak Jumar, kita mulai dari cluster terbawah dulu ya Pak. Ya. Di sini banyak tombol. Kira-kira fungsinya apa Pak? Oke Pak. Jadi kita mulai dari sini. Ini adalah tombol pengatur AC. Oke. Ini adalah kecepatan dari kipasnya. Kemudian tombol AC on off. Oke. Kemudian ini adalah pengatur dari lovernya, lover AC-nya. Oke. Kita mau posisi mana? Nah, kemudian ini adalah tombol lampu rotary atau rotary lamp. Kemudian ini adalah tombol ini auto braking, maksudnya Auto engine brake. Oke. Engine brake kalau kita pencet aktif, ini berarti tidak otomatis. Oh. Nah, tapi kalau kita diamkan atau lampu mati, ini berarti otomatis. Jadi begitu driver itu melepas pedal gas, Ya. langsung ada engine brake di situ. Nah, kemudian ini adalah tombol differential lock inter axle. Kemudian ini adalah tombol differential lock inter wheel. Nah, Oke. kalau kita pencet di sini, biasanya akan muncul di sana tandanya. Oke. Di Terhubung dengan dashboard. di clusternya Nah, sini. kemudian ini adalah tombol untuk cruise control. Oke. Oke. Kemudian di sini ada tombol untuk radionya, kontrol radio. Head unit ya Pak? Ya, head unit sini. Kemudian di sini ada slot untuk SD card-nya. Oke. 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 Biar nggak ganggu, kita matikan saja. Oke. Oke. Kemudian di sini ada tombol hazard warning light sini. Kemudian di sampingnya di sini adalah test lamp. Test lamp apa Ya, itu Pak? tes lamp ini kita untuk melakukan pengecekan lampu-lampu Oke. mati apa enggak. Di sini ada keterangan trailer indikator failure, berarti ada lampu trailernya yang sebelah kiri mati. Oh. Oke, kita okein saja. Berarti dia mendiagnosis sendiri. Mendiagnosis ya, ada lampu-lampu yang mati apa enggak. Oke. Kemudian di sini ada fuel meter, Oke. ya kan? Jumlah solar yang ada di tangki. Oke. Kemudian ada temperatur engine. Ini adalah RPM mesin dalam dikali 100. Nah, tanda hijau di sini ini adalah efisiensi bahan bakar. Lampu yang paling hijau terang, lampu hijau muda itu adalah RPM yang paling irit, paling efisien. Kemudian di antara merah sama hijau di sini range untuk penggunaan engine brake. Oke. Oke. Kemudian di sini ada display. Di sini menampilkan gigi yang masuk, kemudian bahan bakar yang terbakar, kemudian power meter, di situ akan terlihat. Nah, Siap. kemudian yang di sini tadi, maaf lupa, di sini adalah angka kilometer tempuh, total kilometer yang ditempuh. Oke. Oke. Geser Kemudian sebelahnya Pak. bergeser sebelahnya ini adalah speedometer Speedometer. dalam ukuran kilometer per jam. Kemudian di bawahnya adalah trip kilometer. Ini ada jam juga. Kemudian di sini adalah tekanan angin untuk tangki 1 atau tangki depan. Kemudian ini ada tekanan angin untuk tangki 2 atau rem belakang. Nah, kemudian di sini juga ada lampu-lampu indikator yang mana akan menginformasikan ke driver manakala ada sesuatu yang bermasalah. Siap. Oke. Kemudian ini ada tombol-tombol di sini adalah pengontrol untuk display. Ini ada lambang bendera, ini adalah pemilihan bahasa. Kemudian ini adalah lampu. Bahasa Indonesia ada Pak? Bahasa Indonesia kebetulan nggak ada. Bahasa Inggris ya? Ya, kemudian adalah tombol enter dan tombol escape. Ke seberang sini masih ada lagi tombol untuk lampu, pengoperasian lampu. Ini kan mati lampu, ini lampu kecil. Orang bilang lampu kecil, lampu kota. Ya. Kemudian ini lampu gede atau lampu kepala. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini di pintu sini ada controller untuk jendela dan spion. Jadi kita kalau mau mengatur spion kiri kita tinggal pencet L. Kemudian kita bisa atur naik turunnya atau ke belok kiri kanannya, maksudnya sedikit Ya. goyang-goyangnya. Kemudian di sini ada tombol untuk heater, Pemanas spion. pemanas spion. Kalau keadaan berembun kita bisa aktifkan untuk membuat spion menjadi clear. Kemudian ini adalah power window.
ini kanan kiri, kemudian untuk lock pintu. Oke. Siap. Kemudian di sini ada tombol, ini adalah engine brake. Yang atas engine brake ya? Ya, atau exhaust valve brake. Jadi exhaust valve brake itu adalah paten dari MAN. Oke. Kemudian di sini ada step by stepnya. Fungsinya apa, Pak? Ini pengeremannya. Jadi pengereman untuk Remangin ya? rem engine brake, Engine brake. exhaust valve brake. Oh gitu. Ya. Jadi diaktifkan ketika Biasanya diaktifkan pada saat turunan. Jadi pengereman dengan engine brake ini tanpa perlu nginjek rem dan tidak mengurangi keausan di kampas rem. Jadi kampas rem enggak menggunakan kampas rem misalnya kan. Jadi kayak engine brake aja. Ini ya Pak, ini pencet ya? Pencet nih. Gitu ya. Kemudian di sini ada tombol memori dan off. Ini adalah untuk cruise controlnya. Oke. Itu. Kemudian ke sebelah kiri di sini ada controller untuk atau saklar. Jadi tombol untuk klakson. Kemudian ada kontrol stop untuk wiper. Baik, siap. Transmisi manual berapa percepatan, Pak? Nah, transmisi manual di sini tertulis 1 2 3 4 5 6 7 8, tetapi di sini ada splitter. Splitter fungsinya buat? Nah, splitter itu untuk gigi pertengahan. Jadi kalau dari 1 kita pasang high, berarti nanti jadi 1,5. Oke. Kemudian kalau kita pada gigi 2 kita high lagi, nanti ada 2,5. Itu. Kemudian antara setengah maksudnya gigi 1,5. Jadi totalnya 16. Oke. 1 1,5, 2 2,5 sampai 8 8,5, totalnya 16 gigi. Nah, ini diaktifkan ketika? Nah, ini diaktifkan pertama kita pilih yang low. Low itu berarti gigi standar 1 misalkan. Kita masuk 1. Kalau kita sekiranya mau masuk 2 itu terlalu tinggi, kita pasang setengah. 1,5 jadinya. Jadi sebenarnya ini pertengahan. Ya. Kemudian untuk bisa ke gigi high kan ada ini 1 dan 5 ini posisinya sama, 2 dan 6 posisi handle-nya sama. Nah, ini kita gunakan saklar high low namanya. Atau saklar range sepertinya. Nih, ini adalah low. Low itu berarti kalau kita pasang low berarti nanti kita posisi giginya adalah 1 2 3 4. Oke. Tapi kalau kita pasang high berarti posisi 1 ini menjadi gigi 5. 5 6 7 8 jadinya. Seperti itu. Oke. Siap. Jadi adanya splitter ini sebenarnya memudahkan driver dalam pengangkutan barang-barang yang berat. Jadi pemindahan giginya lebih halus, ya kan? Hentakannya pun lebih halus. Ya. Gitu. Lanjut yang ini, Pak. Nah, kemudian ini adalah handle untuk parking brake. Oke. Jadi untuk rilis kita angkat, baru kita rilis ke depan. Oke. Begitu kalau kita berhenti harus pasang parking brake dengan tarik langsung ke belakang langsung bisa ngunci. Oke. Tinggal geser. Kemudian ini adalah trailer brake. Jadi pengereman buntut atau trailer tanpa melakukan pengereman di headnya. Oke. Jadi biasanya dipergunakan untuk kondisi turunan. Nah, jadi mengurangi sedikit kecepatan hanya dengan melakukan pengereman di trailernya saja. Terima kasih banyak Pak Sumaryanto. Siap. Mas Adam, terima kasih banyak. Sobat mobil gede, demikian test drive kita MAN TGS 33360 6x4 yang dimiliki oleh PT AFT Trans, yang singkatannya adalah Alivindo Tama Trans. Nah, sampai ketemu lagi di liputan kita selanjutnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Dan jangan lupa mampir juga di Instagram kita @mobilgede.id. Silahkan di follow untuk cari informasi yang sekiranya bisa mengupdate. Dan salam mobil gede, makin gede makin asik, mantap.